Kemenkes Kupang, Bapak Irfan SKMMkes, yang terhormat Bapak Ibu Wadir Sepoltekkes Kemenkes Kupang, yang saya hormati narasumber, semoga beliau bisa masuk, Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Kemendikbudristek, Bapak Dr. Beni Bandanaja STMT, yang saya hormati Bapak Kepala SPI, Bapak Ibu Kepala Pusat, Kepala Unit Sepoltekkes Kemenkes Kupang, yang terhormat Bapak Ibu Kajur, Kaprodi Sepoltekkes Kemenkes Kupang, Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan Sepoltekkes Kemenkes Kupang, Bapak Ibu peserta sosialisasi Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang penyaminan mutu perguruan tinggi dari institusi lain yang sempat ikut. Singkatnya, hadirin yang ada di dalam ruang Zoom ini. Salam, salve, Salam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam kebajikan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan, adapun susunan acara kita pada siang hari ini adalah pembukaan oleh MC dari saya, kemudian doa oleh Ibu Vero Toru dari Prodi Keperawatan Waingapu, kemudian lagu Indonesia Raya, sambutan Direktur Poltekkes sekaligus membuka, kemudian kita lanjutkan dengan penyajian materi, diskusi, kemudian penutupan dan foto bersama. Baik, Bapak Ibu, sebagai insan beriman, kita mulai kegiatan ini dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Ibu Vero. Saya persilakan, Ibu Vero. Baik, terima kasih Bapak. Izinkan saya untuk memimpin doa ini menurut ajaran Kristen Protestan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan atas segala penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Teristimewa pada hari ini Tuhan, kembali mengumpulkan kami di ruang Zoom ini dalam keadaan sehat. Bapa di surga, pada siang hari ini kami akan melakukan sosialisasi dan persiapan pelaksanaan Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu perguruan tinggi. Bapa di sorga, kiranya Tuhan boleh melancarkan kegiatan kami ini dari awal hingga akhir Tuhan. Berkati Bapak Direktur bersama jajaran, berkati juga, sertai juga Bapak narasumber dan panitia, serta kami semua peserta yang mengikuti kegiatan ini. Biarlah kegiatan ini dapat bermanfaat buat kami semua ya Tuhan. Bapa di sorga, berkati perangkat yang kami gunakan Tuhan, agar memperlancar kegiatan kami pada siang hari ini. Bapa di sorga, ini doa dan harapan yang kami pinta kehadirat-Mu. Mengampuni setiap salah dan dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Hanya dan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Ibu Vero. Sekali lagi saya menyapa yang terhormat Pak Beni. Terima kasih sudah bersedia hadir di dalam ruang Zoom ini. Salam sehat Pak. Selamat siang Pak. Terima kasih. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita menyanyikan dan mendengar lagu Indonesia Raya. Hadirin diharapkan sikap hikmah.
Selanjutnya kita mendengar sambutan Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang sekaligus membuka dengan resmi acara sosialisasi dan persiapan pelaksanaan Permendikbud Ristek nomor 53 tahun 2023 kepada Bapak Irfan SKM Menkes, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Binus sebagai MC. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas, Bapak Ibu? Bisa didengar dengan jelas, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Salve, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Beni, STMT, selaku Direktur Akademik Pendidikan Vokasi Kemdikbud Ristek. Selamat siang, Pak Beni. Selamat datang di Poltekkes Kemenkes Kupang, Pak. Ya, walaupun via daring, Pak. Kami berterima kasih karena Bapak sudah berkenan untuk hadir bersama kami di siang hari ini. Yang kami hormati seluruh pengelola Poltekkes Kemenkes Kupang, Ibu Kapus Penjaminan Mutu dan jajarannya, serta para dosen di lingkup Poltekkes Kemenkes Kupang, Bapak Ibu peserta dari Poltekkes Kemenkes se-Indonesia. Tadi saya melihat beberapa Poltekkes sudah berkenan bergabung dengan kita, dan pendidikan tinggi kesehatan lainnya yang turut hadir pada kesempatan ini. Singkatnya, para hadirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan ridhonya pada siang hari ini kita boleh berkumpul bersama dalam acara workshop sosialisasi dan implementasi Permendikbud Ristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu perguruan tinggi. Sebagaimana kita ketahui bersama Bapak Ibu, Permendikbud Ristek nomor 53 ini baru saja di launching pada bulan Agustus 2023 kemarin terkait dengan penjaminan mutu perguruan tinggi. Tentunya hal ini dilakukan agar mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi serta sinkronisasi dan harmonisasi antara penjaminan mutu perguruan tinggi, standar nasional, dan juga pelaksanaan akreditasi yang beberapa tahun ke depan akan melaksanakan akreditasi. Dalam hal ini Poltekkes Kemenkes Kupang sebagai salah satu perguruan tinggi vokasi di bawah Kementerian Kesehatan juga perlu secara aktif menyesuaikan proses pelaksanaan kegiatan akademik dan non-akademik tentunya sesuai dengan Permendikbud Ristek 53 tahun 2023 ini. Dan pada kesempatan ini Bapak Ibu hadir bersama kita narasumber langsung ini dari Kemdikbud Ristek, dalam hal ini Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi yang akan menyampaikan informasi penting ini. Sehingga kita semua Bapak Ibu bisa melakukan persiapan dan tentunya langkah-langkah yang harus kita ambil dalam rangka implementasi peraturan tersebut. Dalam upaya kita untuk terus melakukan penjaminan mutu institusi, termasuk persiapan akreditasi akan kita laksanakan. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengharapkan mengingat pentingnya informasi yang akan disampaikan ini, mohon agar kita semua, seluruh pengelola, baik itu dosen maupun tendik, itu dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Harapan kami dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini akan memberikan pencerahan informasi dan tentunya akan kita tindak lanjuti sebagaimana yang diamanatkan di dalam Permendikbud Ristek tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran kita semua
pada kegiatan sosialisasi ini. Dan atas nama kita semua, saya membuka kegiatan workshop sosialisasi terkait dengan penjaminan mutu perguruan tinggi sesuai dengan Permendikbudristek nomor 53 dengan resmi. Semoga seluruh kegiatan kita pada sore hari ini selalu mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Direktur yang telah membuka dengan resmi acara kita pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, supaya tidak terlalu berlama-lama, kita akan masuk ke acara penyajian materi. Nah, untuk materi ini akan dipandu oleh moderator Ibu Kapus Penjaminan Mutu Poltekkes Kemkes Kupang, Ibu Dr. Bringiwati Batbual. Kepada Ibu Dr. Bringiwati Batbual, kami persilakan sepenuhnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Suara saya bisa terdengar jelas, Pak Binus? Bisa Ibu, bisa terdengar jelas. Bisa. Baik, yang terhormat Bapak Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang, yang terhormat Bapak Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, Ristekdikbud, Bapak Dr. Beni, yang kami hormati Bapak Ibu Wadir di lingkup Poltekkes Kemenkes Kupang, Bapak Ibu Kajur Kaprodi di lingkup Poltekkes Kemenkes Kupang, Bapak KSPI, Bapak Ibu dosen Poltekkes Kemenkes Kupang, juga Poltekkes Kemenkes Indonesia, dan Bapak Ibu dosen dari lingkup kesehatan yang mengikuti kegiatan ini. Shalom, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, salam sehat untuk kita semua. Baik, hari ini kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita bisa hadir bersama-sama dengan kita, Bapak Dr. Beni yang akan menyampaikan secara langsung tentang Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023. Selanjutnya, sebelum kita mendengarkan informasi dari beliau, kita akan melihat CV dari Bapak Dr. Beni. Silahkan. Ibu Tri, Yuven. Halo Pak Yuven, bisa share CV-nya Pak Dr. Beni? Kayaknya Pak Yuven bermasalah dia, Pak Ibu Wati. Halo Ibu Dr. Wati.
Oh iya, ya baik. Ya baiklah. Bapak Bapak Dr. Beni ini adalah Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi. Beliau sudah menjabat sejak tahun 2000, ketika sudah akan share CV beliau. Waktunya supaya tidak terbuang percuma, kita langsung saja ke Bapak Dr. Beni. Selamat siang, Bapak Dr. Beni. Terima Selamat kasih siang. Bapak untuk hadir. Ya. Kami ya selanjutnya kami berikan waktu seluas-luasnya kepada Bapak Dr. Beni untuk bisa memberikan informasi tentang Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Wati. Mohon maaf, ini apakah suara saya terdengar dan tidak putus-putus? Siap Bapak, jelas. Jelas, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Direktur, Bapak Irfan dari Poltekkes Kemenkes Kupang, kemudian Bapak dan Ibu para wakil direktur, kemudian ketua jurusan, ketua program studi, para dosen dan hadirin sekalian, terima kasih atas undangannya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 yang baru diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi yang pertama saya mohon maaf, ini kebetulan jam 2 ya, itu ada tamu yang akan hadir ke kantor. Jadi kemungkinan saya tidak bisa terlalu lama gitu. Mohon maaf nih Pak Irfan, Bu Wati ya. Saya coba memberikan materi ini semaksimal mungkin yang bisa ditempuh dalam waktu yang singkat ini. Tentunya tidak menutup komunikasi lebih lanjut, itu silahkan, siapa tahu kita punya kesempatan di lain waktu. Ya, jadi nanti kita akan teruskan. Nah, satu hal yang perlu saya sampaikan, jadi apabila Bapak dan Ibu ingin memahami tentang Permendikbudristek ini, baiknya mendownload ya Permendikbudristek ini, kemudian sama-sama membaca pasal per pasal, ya semuanya. Nah, kemudian nanti didiskusikan. Nah, apabila ada hal yang kurang jelas, apabila ada sosialisasi, itu tentunya bisa akan lebih jelas lagi ya setelah kita sudah pernah melihat, membaca, serta mempelajari. Apalagi Bapak dan Ibu punya latar belakang pengembang kurikulum, ya, tim penjaminan mutu, atau mungkin sebagai dosen dan juga pengelola program studi, itu pasti ada hal-hal yang sudah Bapak dan Ibu pahami, dan apa yang ada di Permendikbudristek 53 ini sebetulnya bukan hal yang baru ya, bukan hal yang baru, tapi ada pengaturan-pengaturan baru. Ya, jadi bukan hal yang benar-benar baru, tapi yang baru adalah proses dan pengaturannya. Nah, jadi ini saya sampaikan di awal bahwa Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 itu adalah merupakan gabungan dari 4 peraturan Menteri Pendidikan sebelumnya. Apa itu? Yang pertama nomor 56 tentang standar pendidikan guru. Kemudian yang kedua nomor 62 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Kemudian yang selanjutnya adalah Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Dan Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Jadi keempat permen ini itu digabung menjadi satu Permendikbud yang mengatur tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Nah, ini diundangkan pada tanggal 18 Agustus 2023 dan peraturan-peraturan yang 4 tadi saya sebut itu sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Jadi ketika memang kita mempelajari Permendikbudristek 53, tentunya kita harus sadari bahwa
pengaturan-pengaturan yang ada di permen-permen sebelumnya yang tersebut di atas itu tidak lagi berlaku. Kemudian kalau Bapak dan Ibu cermati isinya, itu total ada 6 bab Bapak Ibu ya, dan ada 107 pasal. Nah, masing-masing bab terdiri dari ketentuan umum, kemudian standar nasional pendidikan tinggi, kemudian standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi, kemudian sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, serta ada bab tentang pangkalan data pendidikan tinggi dan ketentuan peralihan. Nah, inti dari Permendikbudristek ini adalah di bab 2, 3, dan 4. Ya, sementara bab 5 dan 6 serta bab 1 itu bab pendukung ya. Nah, jadi kalau kita ingin memahami apa saja yang diatur dalam Permendikbudristek ini terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi kita, terkait dengan penjaminan mutu di pendidikan tinggi kita, itu kita fokus ke 2, 3, dan 4. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa yang kita sebut sebagai pengaturan secara utuh dan paripurna dari Permendikbud 53 ini itu mengatur dari yang pertama itu adalah standar nasional pendidikan tingginya. Jadi secara nasional itu pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan tinggi itu diatur dengan standar nasional pendidikan tinggi. Nah, ini akan diacu oleh seluruh perguruan tinggi ya, dan juga badan akreditasi atau lembaga akreditasi mandiri. Nah, jadi dari standar nasional pendidikan tinggi ini kita harus kemudian melihat, mempelajari, kemudian perguruan tinggi itu ya wajib membuat standar pendidikan tinggi ya yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang mengacu kepada SNDikti tersebut. Jadi mengacu itu maksudnya minimal standarnya itu sama dengan dikti, SNDikti. Ya, SNDikti itu adalah standar nasional pendidikan tinggi ya. Jadi bukan dikti yang dimaksud Direktorat Jenderal Dikti, bukan. Jadi minimal sama dengan standar nasional yang ditetapkan dalam Permendikbud ini. Ya, jadi apabila minimal misalnya ditetapkan minimal magang 1 semester, lebih boleh. Ya, tapi kurang tidak. Nah, semuanya itu ditetapkan sesuai dengan misi perguruan tinggi. Misi perguruan tinggi itu sekarang dibebaskan, Bapak Ibu. Boleh menetapkan misi perguruan tinggi selama memang standar minimalnya sama dengan SNDikti. Apa itu misi perguruan tinggi? Ini terkait dengan Tridharma. Jadi nanti pada halaman berikut saya akan sampaikan apa itu Tridharma dan yang dimaksud misi perguruan tinggi itu apa. Oke, nah setelah standar pendidikan tinggi itu ditetapkan oleh perguruan tinggi, maka standar pendidikan tinggi tersebut tentunya perlu dicek apakah berjalan, apakah sesuai atau tidak. Oleh siapa? Yang pertama, perguruan tinggi itu sendiri ya harus membangun sistem penjaminan mutu internal atau SPMI. Jadi setiap perguruan tinggi itu harus memiliki unit penjaminan mutu internal yang akan ngecek apakah pelaksanaan kegiatan pendidikan di kampus itu sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan di Permen 53 ini. Kemudian yang kedua, ada sistem penjaminan mutu eksternal akreditasi. Nah, yang tadi disebutkan oleh Pak Direktur, itu dilakukan oleh pihak luar. Nah, pihak luar itu mengkonfirmasi apakah perguruan tinggi kita itu sudah melaksanakan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Melampaui ataupun kurang ataupun sama ya. Nah, itu yang dicek oleh lembaga akreditasi. Nah, dalam hal ini kalau program studi tentunya akan dicek oleh LAM. Kalau perguruan tinggi dicek oleh BAN. Nah, ini ya, jadi itu yang harus dipahami. Nah, jadi ini sebagai konsep dasar standar nasional pendidikan tinggi yang diatur di dalam Permendikbudristek 53 ini itu sebetulnya sekarang berfungsi sebagai kerangka atau framework mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, ya tidak lagi preskriptif atau mengatur secara rinci. Nah, jadi ini kita pelajari ini sebagai sebuah kerangka, ya yang ada di dalam itu sebagai sebuah kerangka, mana yang
diatur, mana yang tidak diatur. Nah, yang tidak diatur itu diberikan kebebasan ya kepada perguruan tinggi untuk kemudian mengisinya. Tapi tidak lepas atau tidak keluar dari kerangka yang ditetapkan oleh kementerian melalui standar nasional pendidikan tinggi tadi. Kerangka-kerangkanya saja ya. Jadi isinya, caranya itu diserahkan ya kepada perguruan tinggi. Jadi ibarat kita ingin menuju kepada sesuatu, tujuannya yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, oleh kementerian. Contoh kita ingin ke Surabaya. Ya, kita semua mau ke Surabaya. Nah, ada berapa orang yang mau ke Surabaya? Misalnya ada 100 orang mau ke Surabaya. Ya, ini ibaratnya ya, jadi tujuan ditetapkan oleh kementerian mau ke Surabaya. Nah, 100 orang ini berangkat ke Surabaya. Tidak lagi diatur ke Surabaya pakai apa terserah. Yang penting sampai Surabaya itu gimana caranya diatur oleh masing-masing orang. Ada yang orang kaya naik pesawat, ada yang tidak mampu ya udah naik kereta atau bawa kendaraan. Ya, jadi ada banyak cara untuk mencapai Surabaya. Nah, ujung-ujungnya semuanya mencapai sana. Memang yang pakai pesawat lebih cepat. Tentunya yang lama misalnya pakai mobil apalagi jalan ya. Tapi ujung-ujungnya akan tercapai. Tentunya hasilnya beda-beda atau waktunya beda-beda atau dengan cara yang sesuai dengan cara yang dipakai. Jadi intinya selama memang diarahkan untuk mencapai tujuan yang sama sesuai dengan standar nasional dikti, maka tidak disalahkan untuk prosesnya. Dan peraturan ini memberikan alternatif pilihan, terserah mau pakai A, mau pakai B, mau pakai C, nggak ada yang salah. Nah, itu yang kita sebut sebagai adanya kerangka dan tidak diatur secara rinci. Jadi nggak diatur ke Surabaya naik mobil, harus naik dari Pulau Gadung kalau dari Jakarta misalnya. Nah, untuk mencapai Pulau Gadung, maka harus naik kendaraan ini dan itu dan sebagainya. Kalau terlalu diatur nanti semuanya akan kerepotan karena ada yang sulit ya, misalnya menyelenggarakan kegiatan harus naik pesawat, yang nggak ada fasilitasnya misalnya atau apa dan sebagainya. Nah, tapi dikasih pilihan ya di dalam Permendikbud ini. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti membaca satu persatu itu ada beberapa pilihan untuk beberapa kegiatan. Nah, ini ya yang kita sebut kerangka seperti itu. Sehingga nanti akan menghasilkan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efektif, inklusif dan adaptif ya. Jadi kalau ada ketentuan-ketentuan baru, maka dengan cepat perguruan tinggi itu dapat beradaptasi ya, fleksibel. Sehingga akhirnya dapat menghasilkan sumber daya manusia unggul. Nah, ini tujuan utamanya ya. Lulusan kita dapat lulus tepat waktu, setelah lulus dapat pekerjaan, pekerjaannya memberikan gaji yang layak buat mereka. Itulah tujuan akhir dari proses pendidikan. Mendapatkan outcome seorang yang punya kompetensi unggul ya, sehingga nanti dia bekerja dengan baik dan mendapatkan penghargaan yang layak. Nah, SN Dikti ini wajib dipenuhi oleh perguruan tinggi semua yang ada di bawah Kemendikbudristek dan juga semua perguruan tinggi yang menjalankan proses pendidikan formal. Formal itu maksudnya ya misalnya S1, S2, S3, ya diploma 1, diploma 2, diploma 3 itu kan formal ya, bukan non formal. Nah, terus perguruan tinggi juga didorong untuk terus meningkatkan mutu melampaui SN Dikti. Jadi nggak hanya sekedar mengikuti SN Dikti standar, tapi juga bagaimana agar dapat melampaui ya standar nasional pendidikan tinggi. Jadi misalnya standar standar dosen misalnya, bukan guru, standar dosen minimal S2. Nah, Bapak dan Ibu bisa saja menetapkan ya kalau perguruan tinggi kita ya sudah banyak nih S2-nya, udah semuanya. Ya udah kita naikkan ya. Paling tidak 50% dari dosen kita adalah doktor misalnya, itu standarnya lain kan, jadi lebih tinggi. Ya, jadi standar minimalnya sudah terlampaui sehingga akhirnya bisa menetapkan standar yang lebih tinggi. Dengan misalnya menetapkan untuk sumber daya manusia di Poltekkes Kemenkes itu minimal 50%-nya adalah doktor. Nah, sisanya ya harus semuanya minimal magister dan sebagainya. Itu contoh saja ya, nggak harus seperti yang saya sampaikan, tapi sesuai dengan kemampuan.
Nah, kemudian standar nasional pendidikan tinggi itulah merupakan pelaksanaan dari Tridharma perguruan tinggi. Jadi konsepnya adalah apa sih yang diatur, yaitu adalah Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, ini harus kita pahami sebagai sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan. Buat siapa? Buat perguruan tinggi. Jadi Bapak Ibu, Tridharma itu adalah tugasnya perguruan tinggi. Nah, ini ya, jadi perguruan tinggi punya tugas melaksanakan Tridharma. Pendidikannya harus jalan, penelitiannya harus jalan, pengabdian masyarakatnya harus jalan. Nah, sekarang ditetapkannya bahwa Tridharma itu ya sesuai dengan misi perguruan tinggi, mau kemana. Jadi komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma itu ditetapkan oleh perguruan tinggi. Berapa persen pendidikan, berapa persen penelitian, berapa persen pengabdian masyarakat. Kalau dijumlah ya 100%. Ada perguruan tinggi yang misinya ke pendidikan, ada perguruan tinggi yang misinya ke research dan pengabdian masyarakat. Jadi pendidikannya dengan riset dibikin sama nih porsinya 50-50. Ya, nah itu terserah ya. Jadi silakan si perguruan tingginya yang menetapkan. Nah, jadi apakah Poltekkes Kemenkes mau ke mana? Itu harus ditetapkan ya. Misi perguruan tingginya. Nah, jadi komposisi bobotnya itu ditetapkan pertama secara perguruan tinggi itu berapa persen, bobot penelitiannya berapa, pendidikannya berapa, pengabdian masyarakat berapa. Kemudian dari total target perguruan tinggi diturunkan dalam program studi, ada program studi A, B, C, dan seterusnya. Itu kalau dijumlah akan memenuhi target perguruan tinggi. Nah, masing-masing prodi itu diturunkan lagi, masing-masing individu dosen itu mengemban amanah pendidikan berapa persen, penelitian berapa persen, pengabdian masyarakat berapa persen. Jadi konsepnya, sebetulnya pada akhirnya, dosen itu akhirnya tidak harus sama semuanya. X, Y, Z itu ya. Dosen X dengan dosen Y dengan dosen Z tidak harus sama selama kalau kita jumlahkan ya dari level individu itu mendukung targetnya program studi. Program studi digabungkan itu mendukung targetnya perguruan tinggi. Nah, ini kan ada kebebasan kan di situ. Selama sama-sama menghasilkan Tridharma perguruan tinggi, level pendidikan perguruan tingginya itu tercapai, ya udah. Masing-masing dosen yang kuat penelitian, ya dia kuatkan di penelitian, banyakin penelitiannya atau publikasinya. Jadi dia akan mendukung target penelitian bagi perguruan tinggi. Nah, ini yang harus diatur oleh siapa? Oleh pimpinan. Ya, tidak serta-merta dosen kemudian ngatur sendiri. Dia harus melihat arahan pimpinan kemana. Misalnya ditawarkan, ini target kita untuk penelitian sekian, siapa yang bisa memenuhi dan sebagainya. Itu kan bisa diatur seperti itu. Jadi dua-duanya harus punya kapasitas, ya. Pertama ada target, kedua ada kapasitas si dosennya. Nah, yang disebut misi perguruan tinggi tadi itu sebetulnya penting sekali untuk ditetapkan di awal-awal ketika kita ingin menjalankan permen ini. Jadi misi perguruan tinggi itu harus ditetapkan oleh siapa? Pimpinan perguruan tinggi setelah mendapat pertimbangan dari Senat. Ya, atau kalau swasta ada Senat dan ada badan penyelenggara. Yayasannya biasanya ya. Jadi harus ada persetujuan nih kita mau berapa persen nih pendidikannya. Berapa persen penelitiannya dan berapa persen pengabdian kepada masyarakatnya. Nah, jadi SNDikti yang ditetapkan perguruan tinggi itu ya memuat misi perguruan tinggi ini. Dan harus ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi. Dalam bentuk surat ketetapan misalnya ya. Pimpinan perguruan tinggi ya, direktur ya yang tentunya berdasarkan pertimbangan Senat. Ya, Senat harus diajak dalam menetapkan misi perguruan tinggi. Nah, setelah menjadi misi perguruan tinggi baru dijabarkan dalam operasional yang diatur kembali di dalam Permendikbud ini. Jadi dijabarkan sesuai dengan kemampuan dan keluasan substansi yang ditetapkan perguruan tinggi. Jadi tadi ya, sama-sama ke Surabaya ya, perguruan tinggi satu dan lain belum tentu punya kemampuan yang sama. Jadi silakan kemampuannya sampai di mana ya itulah yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Selama kemudian ujung-ujungnya mencapai Surabaya ya intinya mencapai tujuan ya akhirnya yaitu dianggap atau bisa diakui sebagai pencapaian terhadap standar nasional pendidikan tinggi.
Nah, jadi penetapannya bisa memuat pelampauan. Jadi tadi kan, jadi misi perguruan tinggi, penetapan target, penetapan standar ya terkait dengan Tridharma tadi itu bisa saja sama dengan standar nasional dikti atau lebih. Nah, itu. Ya konsep itu yang harus dipahami dulu oleh pimpinan ya. Baru diturunkan ke dalam teknis operasional di prodi, dosen ya dan semua orang yang terlibat dalam pengelolaan perguruan tinggi di kampus kita, gitu kan. Nah, ini tentang pendidikan tinggi vokasi. Kemana arah pembelajaran pendidikan tinggi vokasi? Jadi, kalau kita cermati di dalam pasal 42, di situ disampaikan bahwa materi pembelajaran pada pendidikan vokasi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu ya mengembangkan keterampilan dan penalaran melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu. Nah, ini kalau kita lihat di sebelah kanan ya. Jadi kalau kita bikin sebuah ilustrasi, jadi seorang mahasiswa vokasi itu dia harus dibekali dengan kemampuan, keterampilan, dan penalaran. Karena dia harus memiliki keterampilan dan penalaran agar dapat menerapkan IPTEK. IPTEK nih, ya setelah dia dapat menerapkan IPTEK itu berarti dia punya keahlian terapan tertentu dan ujungnya dia nanti akan bisa melakukan pekerjaan. Berarti kalau dia ingin kita arahkan mampu melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu, kita harus membuat sebuah materi dan metode pembelajaran yang terhubung dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri. Kan pekerjaan yang punya dunia usaha, ya kan? Kita tidak punya lapangan pekerjaan itu adanya di luar kampus yang akan nanti dimasuki oleh lulusan kita. Jadi kita harus pelajari itu kebutuhan dunia apa. Mereka maunya seperti apa. Nah, itu yang kita terapkan di dalam pembelajaran di kampus agar nanti mereka mampu melakukan pekerjaan itu. Ya, jadi secara umum porsi pembelajaran dan praktek antara praktek dan teori tentunya ya karena pekerjaan banyaknya menggunakan hands-on atau tangan, skill, maka skillnya harus lebih tinggi. Berarti praktek lebih banyak daripada teori. Nah, ini yang saya maksud. Bapak dan Ibu sudah lama menjalankan vokasi dan inilah yang memang dilakukan. Nah, itu juga akhirnya dinyatakan. Jadi ini tidak akan bergeser dari apa yang sudah ditetapkan di vokasi. Jadi jangan sampai nanti ada pendidikan tinggi vokasi yang masih banyak mengajarkan teori di kelas. Nah, ini. Jadi bagaimana dia mampu melakukan pekerjaan? Kalau dia hanya diberikan pemahaman teori saja, ya kan orang diajarin naik sepeda nggak akan bisa naik sepeda kalau nggak pernah disuruh naik sepeda benar gitu. Cuman diajarin cara naik sepeda itu seperti ini, dia suruh lihat video berulang-ulang, nggak akan bisa Bapak Ibu. Dia harus benar-benar dikasih sepeda, suruh coba, ya, baru dikuatkan dengan teorinya agar penalarannya jalan gitu. Nah, ini ya, jadi ada saling menguatkan antara praktek dan teori, jadi nggak 100% teori itu tidak akan bisa meningkatkan skillnya. Tentunya dia akan perlu media praktek. Nah, ini saya angkat pasal-pasal terkait dengan kegiatan vokasi atau hal-hal yang diatur di Permen ini tentang vokasi. Jadi yang pertama ada pasal 17-18, itu kita lihat tentang magang nih. Ya, jadi disebutkan di situ magang bagi diploma 1, 2, 3, dan 4 itu wajib melaksanakan magang di mana di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja yang relevan ya dengan bidang program studi kita selama minimal 1 semester ya atau setara dengan 20 SKS. Ya, bagaimana teknisnya itu terserah. Mau sekaligus 1 semester silahkan, mau dibagi 2 semester jadi 3 bulan ya. Silahkan atau mau bagaimana. Intinya sasarannya agar mereka nanti bisa magang dan paham tentang dunia kerja itu. Jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu kecil-kecil dibaginya ya. Tapi kalau memang itu metode yang paling tepat ya silahkan. Jadi nggak diatur. Ya harus bagaimana durasi itu dikelola itu silakan. Selama tidak diatur oleh permen ini, maka itu diserahkan kepada perguruan tingginya. Seperti misalnya program magang untuk diploma 1 itu bahkan diserahkan aja langsung, silahkan mau berapa lama.
Jadi yang wajib minimal 1 semester setara dengan 20 SKS itu untuk diploma 2, 3, dan 4. Magister sama doktor tidak diatur, itu silahkan. Kemudian yang pasal 18 itu tentang MBKM. Jadi di sarjana terapan itu diperbolehkan menjalankan kegiatan di luar kampus selain magang. Contoh pertukaran mahasiswa, ya, terus pengabdian masyarakat di desa, ya, atau kegiatan kemanusiaan atau yang lain, ya, terkait dengan kompetensinya tentunya, ya. Dan ini diatur paling lama 2 semester. Kalau magang minimal 1 semester, berarti lebih boleh. 3 semester boleh, ya, kalau magang. Nah, jadi diperbolehkan itu artinya sesuai kebutuhan, ya. Apa memang perlu 3 semester? Ya bisa, boleh, nggak dilarang. Kalau memang perlunya hanya 1 semester, ya oke, 1 semester. Nah, tapi untuk kegiatan selain magang, itu di luar kampus, silahkan, dan dibatasi maksimum 2 semester. Maksudnya apa? Agar tidak terlalu banyak berada di luar kampus, ya, yang tidak terkait dengan core pendidikan. Ya, jadi seperti itu kurang lebih. Kemudian pasal 45 itu tentang dual system. Apa itu dual system? Itu adalah kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di perguruan tinggi dengan magang di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja. Nah, itu yang pertama boleh dikatakan kelas industri. Atau membuat teaching factory, teaching industry di kampus. Itu juga dual system. Ya, jadi teaching industry ini memang jarang ada yang punya. Nggak tahu kalau di Poltekkes mungkin kerjasama sama rumah sakit, ya, atau kalau di kedokteran, ya, kebetulan kedokteran bukan vokasi, ya, maksudnya itu contoh. Kedokteran punya rumah sakit sendiri, nah itu kita sebut sebagai teaching hospital. Nah, kalau Poltekkes Kemenkes itu punya klinik sendiri, itu kita sebut sebagai teaching klinik, ya, klinik tempat mahasiswa belajar yang menerima customer atau klien dari umum yang dilayani untuk berobat beneran gitu. Nah, ini kurang lebih demikian kalau kita sebut dual system. Itu silakan dikembangkan. Jadi boleh dijalankan, ya, dengan sistem ganda. Kemudian dosen industri itu maksudnya di pasal 46 itu proses pelaksanaan pendidikan vokasi itu tidak harus dosennya itu dosen-dosen formal yang aslinya dosen. Jadi boleh berasal dari praktisi studi. Ini misalnya para dokter, para perawat, para bidan yang sudah senior gitu, ya, yang sudah pengalamannya banyak, itu boleh diundang. Boleh diajak mengajar di kampus kita, ya, kalau di Poltekkes tentunya terkait dengan pengalaman kerja di kesehatan, ya. Nah, kalau mau dijadikan dosen yang masuk ke dalam home base, itu ya harus disetarakan dulu melalui mekanisme RPL. Ya, jadi kalau misalnya ternyata dosen, ya, di Poltekkes Kemenkes itu kurang, kemudian merekrut dari lulusan tenaga kesehatan profesional yang sudah bekerja puluhan tahun tapi masih kualifikasinya belum S2, nah ini boleh di RPL-kan. Jadi nanti diakui sebagai dosen di program studi tertentu. Ya, itu misalnya mau begitu bisa. Nah, ini kerangka tentang standar nasional dikti. Nah, standar nasional pendidikan tinggi ini itu dibagi 3 tadi, ya. Ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, masing-masing pasalnya saya tulis, ya. Pasal 5, 52, 58. Nah, ini diatur turunannya lagi. Standar nasional pendidikan, kemudian diatur ada standar luaran pendidikan, ada standar proses, dan ada standar masukan. Jadi, standar ini dibagi 3 sekarang. Ya, jadi standar pendidikan itu luarnya bagaimana, cara mencapai luaran dan prosesnya itu bagaimana, dan masukan atau sumber dayanya, ya, baik manusia atau sarpras atau anggaran itu bagaimana, itu diatur di 3 ini. Begitu pula dengan penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi ada standar luaran, proses, dan masukan. Kalau kita bandingkan dengan yang lalu, itu banyak sekali, terlalu dirinci gitu, ya. Terutama yang penelitian dan pengabdian masyarakat itu tidak perlu terlalu dirinci. Kalau pendidikan ini masih
perlu karena untuk memberikan arahan yang jelas ya bagi kita ya sebagai lembaga pendidikan. Jadi karena fungsi utama sebuah lembaga pendidikan adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan. Sehingga untuk standar pendidikan ini memang agak sedikit diuraikan lebih panjang. Kemarin ada yang nanya nih ya pada periode sebelum di sini ya, sosialisasi di Poltekkes juga, tapi yang nasional, itu kenapa standar penelitian dan pengabdian kok nggak dirinci lebih detail? Oh iya, karena diperserahkan kepada perguruan tinggi. Ya dibebaskan. Yang penting luarannya ditargetkan seperti apa, itu jelas, prosesnya seperti apa, masukannya atau sumber daya yang diperlukan apa aja. Nah, jadi kalau pendidikan ini dari mulai standar luaran itu disebut sebagai standar kompetensi, standar proses itu ada pembelajaran, penilaian, pengelolaan, dan standar masukan ada isi, dosen, sarana, dan pembiayaan. Nah, selanjutnya ini tentang standar luaran ya. Kalau kita ingin memahami standar luaran, itu berarti standar kompetensi lulusan ya. Itu kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi kalau dulu kita pernah paham tentang CP yang dibangun oleh 4 kuadran ya. Ada sikap, kemudian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Kalau dulu ya diatur secara rinci ke-4 kuadran itu. Nah, jadi sebetulnya apa? Yang diatur sekarang adalah standar kompetensi itu ya sebuah kesatuan kalimat dari sikap, keterampilan, pengetahuan. Itu bagaimana bisa menghasilkan mahasiswa dengan hasil pembelajaran di akhir program studi yang seperti apa. Nah, ini yang kita sebut sebagai capaian pembelajaran lulusan ya, kalau disingkat ya CPL. Itu apa aja nih uraiannya? Jadi kriteria CPL lulusan prodi A ini seperti ini, diuraikan dalam sebuah kalimat. Yang mana kalimat-kalimat tersebut mencakup apa saja, yaitu yang pertama mencakup penguasaan pengetahuan dan teknologi apa saja ya, kecakapan, keterampilan spesifik. Ya, jadi dalam bidang ilmunya, jadi dia apa aja nih? Dia bisa ini, bisa itu, dan sebagainya. Ahli di bidang apa ya? Kemudian kecakapan umumnya. Nah, secara umum dia juga menguasai yang lain. Nah, kemudian pengetahuan dan keterampilan ini apa saja. Kemudian kemampuan intelektual. Ya, jadi termasuk di situ sikapnya juga harus ditulis dan seterusnya. Jadi ini silakan nanti dirumuskan yang tadinya dibagi 4 jadikan 1 kalimat. Memang panjang nanti kalimatnya nggak apa-apa. Tetapi jangan terlalu panjang juga ya. Diusahakan memang hal-hal yang tidak perlu nggak usah ditulis. Nah, kemudian CP ini disusun, jadi kalau kita menetapkan CPL ini memang ya sebaiknya tidak disusun sendiri, tapi melibatkan pemangku kepentingan. Nah, kemudian terkait juga dengan visi dan misi perguruan tinggi, dengan KKNI, perkembangan IPTEK, kompetensi kerja, body of knowledge, core competence dari lulusan, kurikulum prodi jenis. Nah, ini ya, jadi referensi kita dalam menyusun CPL, yaitu yang pertama unit pengelola program studi yang merumuskan ya, melibatkan pemangku kepentingan yang kemudian terkait dengan visi misi KKNI ya, kita pelajari juga. Dan saya kira yang sudah ada itu ya tidak terlalu jauh ya, harusnya ya sudah sesuai ya dengan ini. Kemudian CPL itu diturunkan, setelah dapat turunkan dalam mata kuliah. Ya, jadi CPL lulusan prodi A itu mata kuliah apa saja yang diperlukan, turunkan. Nah, masing-masing mata kuliah punya target-target yang mendukung CPL lulusan tadi. Ya, jadi harus kita bayangkan secara luas ya, terintegrasi. Tadi ada kompetensi utama atau core competence ya. Nah, ini ya core competence itu ternyata diatur lebih lanjut ya di dalam pasal 9. Ya, jadi kalau diploma 1 itu minimal, jadi kita harus menuliskan nih ya, minimal dia seperti apa. Minimal itu maksudnya ya silakan ditambahkan. Menguasai konsep umum, pengetahuan, keterampilan, mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik dan seterusnya. Diploma 3 ya, ini diploma 2, diploma 3, diploma 4, magister, doktor itu ada semua. Nah, jadi ini nanti dituliskan, ditambahkan hal-hal khusus spesifik yang memang menjadi penciri atau kekhasan dari prodi tersebut. Sehingga nanti bisa dibedakan antara satu prodi dengan prodi lain, ini dia luarannya jadi apa. Walaupun sama-sama kesehatan, yang satu perawat, satu bidan kan beda.
Ya, yang satu tujuannya adalah merawat, yang satu tujuannya bidan. Kalau bidan yang membantu proses kelahiran misalnya. Ya, keterampilannya utamanya yaitu. Jadi seorang perawat bisa saja dia membantu proses kelahiran, tapi bukan kompetensi utama. Jadi nggak akan dia kemudian diberi pekerjaan membantu kelahiran gitu kan. Tapi kalau seorang bidan itu bisa saja melakukan sama saja ya, bisa saja melakukan tugas-tugas perawatan, tapi belum tentu atau tidak harus atau tidak utamanya itu gitu. Tapi dia lebih utamanya bagaimana kalau ada yang mau melahirkan dia membantu. Baik, ini yang terakhir tentang akreditasi ya. Akreditasi itu wajib dilakukan nanti ya setelah memang prodi tersebut ya berdiri. Ya ini kalau ini untuk perguruan tinggi, sorry. Akreditasi perguruan tinggi kalau memang belum dilakukan maka wajib dilakukan. Nah, harus diajukan oleh Poltekkes ya atau Politeknik. Ke siapa? Ke Ban PT. Ini kalau perguruan tinggi ya. Nah, jadi kalau memang perguruan tingginya baru, dia harus diajukan izinnya, direview, kalau memenuhi ya review pemerintah dan Ban PT, maka dia akan diberikan akreditasi sementara dan izin pendirian. Kemudian berjalan 8 tahun diakreditasi. Nah, ini yang wajib diusulkan. Reakreditasi pertama. Kalau tidak memenuhi, bisa saja izinnya dicabut. Berarti nggak sesuai standar ya. Nah, kalau memenuhi, maka dia terakreditasi Ban PT dan akan diotomasi perpanjangannya 8 tahun kemudian. Nah, sebelum otomasi, maka Ban PT akan mengevaluasi dulu secara data-data, makanya ada PDDikti tadi. Ada nggak indikasi penurunan? Contoh, pada saat awal bilang ada 5 prodi. Ya ternyata sekarang semua prodinya udah nggak jalan. Nah, itu kan berarti ada penurunan ya. Atau apa ya, banyak hal lah ya. Misalnya dosennya jadi kurang dan lain sebagainya. Nah, itu nggak otomatis jadi panjang, diperpanjang. Tapi kalau semuanya masih terpenuhi dari sisi data-data PDDikti ya, dia otomatis. Ya, jadi ada usulan dulu untuk perpanjangan, jadi nggak direakreditasi ya usulan perpanjang otomatis tuh. Hanya pemberitahuan ini sudah habis, mohon diperpanjang oleh Ban PT. Kalau yang perguruan tinggi. Nah, kalau yang program studi ini, kalau kita berbicara tentang dari awal ya, misalnya prodi baru diusulkan, kalau dia memenuhi baik dari sisi standar nasionalnya oleh LAM ya, atau dari sisi syarat ketentuan pemerintah, maka dia akan mendapatkan izin selama kemudian 5 tahun dan harus mengajukan reakreditasi pertama. Kalau memenuhi, maka dia terakreditasi LAM, kalau tidak, maka bisa saja izinnya dicabut. Ya, karena selama 5 tahun ini betul tidak dia menjalankan kegiatan pendidikan, itu akan kelihatan jejaknya di mana, di PDDikti. Kemudian selama 5 tahun dia akan terakreditasi secara otomatis. Kalau ada indikasi penurunan, ya dia harus direview ulang. Ban PT akan mengirimkan surat untuk memerintahkan kepada prodi tersebut di reakreditasi. Nah, itu ya. Kemudian ada kalau program studi itu bisa lebih daripada standar minimal SNDikti ya. Jadi kita dipersilakan mengajukan kalau mau diakreditasi unggul, maka dia harus punya dulu ya terakreditasi penuh, baru kemudian mengajukan akreditasi unggul ke LAM. Kemudian LAM menilai kalau terpenuhi maka dia akan terakreditasi LAM, tapi secara periodik ya N tahun ya, misalnya 4 tahun sekali dia harus mengajukan reakreditasi. Tidak ada otomasi ya, karena ini harus ada biayanya ya yang harus ditanggung oleh masing-masing prodi ya atau perguruan tinggi. Nah, kalau tidak memenuhi pada saat reakreditasi ya dia kembali kepada akreditasi pemenuhan standar nasional dikti. Jadi tidak lagi punya status unggul. Jadi mungkin statusnya ya terakreditasi saja. Nah, jadi ini ya tindak lanjutnya. Yang pertama saya sampaikan tadi, perguruan tingginya harus menetapkan, menjabarkan tingkat mutu, keluasan, serta visi misi masing-masing dalam bentuk standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Mengacu kepada Permendikbud ini, kemudian menyesuaikan penyelenggaraan paling lambat 2 tahun. Jadi Bapak dan Ibu, nah ini Pak Direktur punya waktu 2 tahun untuk menyesuaikan semua aturan
yang diberlakukan di Permendikbud 53 ini. Nah, kalau akreditasi bagaimana? Nah, untuk akreditasi yang ada ya silahkan tetap berlaku sampai masa berlaku selesai. Nah, kemudian perpanjangan status kalau misalnya sudah habis, ini mengikuti status akreditasi yang sederhana. Nah, tapi ini ada informasi ya. Tadi ada Pak Direktur sampaikan akan ada reakreditasi ya untuk beberapa prodi. Jadi bersurat dulu kepada LAM ya. Ini masih menggunakan akreditasi instrumen lama atau sudah ada yang baru. Nah, karena apa? Dalam transisi ya, dalam bab transisi itu memang diberi kesempatan kepada BAN PT dan LAM untuk menyesuaikan instrumen akreditasi selama maksimum 2 tahun. Jadi selama memang belum siap, selama masih belum 2 tahun, itu berarti masih menggunakan sistem yang lama. Jadi itu masih mungkin diterapkan sistem yang lama oleh siapa? Oleh LAM. Makanya segera Poltekkes Kemenkes kalau ada prodi yang sudah habis masa berlaku akreditasinya bisa bersurat dulu ya kepada LAM. Ini kita harus bagaimana ya, kalaupun harus mengisi semacam instrumen ya instrumen yang mana. Nah, itu yang harus dipastikan dulu ya, baru kita ikuti. Karena di dalam aturan ini bukan tidak harus, diberi kesempatan kepada LAM agar dapat menyesuaikan maksimum juga 2 tahun. Ya, ini yang poin kedua nih yang paling bawah. Ya, 2 tahun itu berarti kan selama 2 tahun instrumennya belum ada ya, atau belum tersedia barangkali ya. Nah, itu yang harus kita pastikan. Tidak serta-merta mereka siap dengan instrumen akreditasi karena memang perlu dibangun dengan baik ya. Seperti itu kira-kira. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi beberapa hal tentunya ya belum sempat ya kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu bisa mempelajari permen ini secara mandiri ya, oleh tim ya, oleh prodi ataupun oleh perguruan tinggi, nanti disusun sebuah langkah-langkah ya penyesuaian Permendikbudristek ini. Saya yakin nggak banyak harusnya ya, nggak banyak karena secara umum pendidikan tinggi vokasi apalagi Poltekkes Kemenkes itu sudah paham sekali ya dengan metode pembelajaran di vokasi. Demikian ya, jadi selanjutnya saya kemungkinan tidak bisa lama-lama, jadi kalaupun ada pertanyaan mungkin 1-2 nih Pak ini ya, ini Bu Wati ya tadi MC-nya ya, Bu Wati sebagai MC. Nanti saya mohon izin nih untuk pertanyaan kalau memang ada ya, kalau tidak ada ya nggak apa-apa, kita bisa selesaikan karena kebetulan saya mohon maaf karena ada tamu nih, saya terus terang aja. Jadi nanti kita diskusikan mungkin 1-2 pertanyaan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Wati sebagai MC. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Ya, baik. Bu Dr. Wati, suaranya belum dengar. Mohon maaf. Belum, Bu Wati? Belum dengar, Bu, suaranya. Bu Wati, mohon maaf, suaranya tidak didengar, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Suara saya di mute tadi. Oh, ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak untuk materi yang luar biasa. Bapak Ibu, karena waktu Bapak Dr. Beni tidak terlalu banyak, kami berikan kesempatan 1 atau 2 pertanyaan saja kepada Bapak Ibu yang mau bertanya tentang materi yang sudah disampaikan oleh beliau.
Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya boleh langsung menyampaikan pertanyaan, atau kalau silakan bertanya di room chat-nya, silakan Bapak Ibu. Dari prodi-prodi, para pengelola, silahkan dari prodi. Ada yang hands up, Bu Wati, mohon maaf, Pak Kepala SPI ada angkat tangan tuh. Ya. Oh ya, Bapak KSPI, Pak Jeffrin, Dr. Jeffrin, silahkan Bapak kalau ada yang mau ditanyakan. Bisa langsung Bapak. Ya. Oke. Bisa dengar. Ya. Baik, iya. Terima kasih. Terima kasih. Suara saya sudah didengar? Bisa didengar Pak Jeff. Ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Moderator. Izin Pak narasumber. Tadi terima kasih materinya yang sangat memberikan inspirasi, support untuk menyesuaikan ya peraturan yang baru ini. Hal yang cukup menarik buat saya dalam materi ini terkait dengan eksistensi kita sebagai pendidikan vokasi, Pak. Nah, terkait dengan vokasi ya, saya sangat setuju tadi ya, khususnya dalam hal bagaimana kita mengembangkan skill. Skill ini kan bisa kita harus prioritaskan dengan memberi perbandingan atau porsi pembelajaran teori dan praktek. Nah, tadi kan tidak disebutkan secara kuantitatif ya, presentasinya itu yang idealnya itu seperti apa? Karena selama ini kita biasanya mengandai-andaikan itu 30% teori atau 40% teori dan selebihnya praktek. Nah, untuk porsi tersebut sebagai vokasi ya kita kan harus memang fokus ke sini. Kira-kira yang idealnya itu seperti apa? Karena memang seperti yang Bapak jelaskan tadi itu keterampilannya itu yang kita prioritaskan. Makanya tadi juga ada kalau bisa di kurikulumnya itu ya misalnya di awal-awal itu sudah mulai praktek. Karena memang itu dibentuk untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan keahlian atau skill. Jadi mohon pencerahan atau masukan terkait dengan porsi praktek dan teori ini. Karena ini tentu akan relatif bagi setiap program studi. Mungkin itu dari saya, Ibu Moderator. Terima kasih. Selamat sore. Ya, baik. Host mohon jangan suara saya di mute karena saya moderator sehingga jangan membuang waktu untuk membuka mute-nya. Baik, Bapak Dr. Jeffrin, terima kasih untuk pertanyaannya. Bapak mau langsung menjawab langsung atau? Jawab, oke, boleh. Ya. Saya langsung jawab ya Bu. Ya. Terima kasih Pak Jeffrin. Pertanyaannya ini memang pernah dalam prosesnya saya ikuti ya perancangannya. Jadi tadinya mau diatur Pak 60%, 30, 60-40 lah, 70-30 lah dan lain sebagainya. Ternyata kalau diatur seperti itu nanti akan terlalu detail. Ada D1, D2, D3, diploma 4, sarjana terapan ya. Ada magister, ada doktor. Jadi akhirnya diserahkan kepada perguruan tinggi. Kalau lebih besar berarti kan tidak sama ya, tidak 50-50 gitu. Nah, jadi kalau mau 60-40 silahkan, 70-30 silahkan. Atau berapa? Yang jelas kalau misalnya ternyata teorinya 60%, prakteknya 40 kan kebalik. Nah, itu berarti tidak lebih besar daripada
prakteknya. Intinya ya kalau minimalis ya 51-49 itu udah memenuhi lebih besar daripada teori kan. Prakteknya 51, teorinya 49. Nah ini, jadi bahkan D1 itu lebih banyak lagi prakteknya Pak. Mungkin 90% praktek Pak. Nah jadi padahal kebutuhan masing-masing level itu kan berbeda-beda ya. Jadi kalau diatur nanti terlalu rinci. Dan belum tentu cocok ya dengan konteks pembelajaran di masing-masing prodi vokasi ya, beda-beda. Demikian Pak Jeffrey, nanti silakan. Saya yakin di Poltekkes sih udah banyak prakteknya, jadi udah nggak perlu khawatir apakah 60-40 itu sesuai tidak, ya sesuai Pak, karena sudah lebih besar daripada teorinya. Ya, jadi nggak usah khawatir kalau memang tidak sesuai. Saya yakin sudah sesuai ya, karena pengetahuan saya sih begitu. Demikian. Terima kasih Pak Jeffrey, saya kembalikan ke Bu Wati. Ya, terima kasih Pak. Bu Wati, ada Ibu Dini dari Polkes Tama, angkat tangan itu, Bu Dini. Tidak dengar suara ya. Host mungkin mohon mengaktifkan suara dulu. Memute-kan suara saya Iya, karena iya, saya kan ya. operator, jadi jangan di-mute-kan. Oke. Baik, baik. Terima kasih. Mohon maaf Bapak, ini ada perangkat yang perlu untuk menghadapi masalah dan perangkat. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan di room chat dan juga ada yang mau bertanya langsung. Nanti bertanya langsung menyusul, tapi ini ada pertanyaan di room chat dari Ibu Dafrosa Luni. Apakah S1 Kebidanan harus menjalankan MBKM di luar perguruan tinggi, sedangkan S1 Kebidanan sistemnya blok dan kurikulum S1 acuannya menggunakan buku Aitken. Jika diwajibkan MBKM di luar perguruan tinggi, bagaimana cara penyusunan kurikulumnya? Nah, ini ada pertanyaan pertanyaan di room chat. Kemudian supaya sekaligus kami berikan kesempatan kepada Ibu Dini ya dari Poltekkes Malang. Silakan Ibu. Nanti biar dijawab sekalian oleh Bapak. Mungkin itu saja pertanyaannya. Kita sudah bisa mengakhiri setelah 2 pertanyaan itu. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Wati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dini, Pak Beni, Bu Wati. Saya dari Poltekkes Tasikmalaya. Ya. Dari Tasikmalaya Bu Wati, terima kasih saya sudah diundang di grup tadi ya, di penjaminan mutu. Ya. Ya. Pak Beni luar biasa materinya, namun saya ada beberapa yang perlu ingin saya tanyakan ke Bapak, Pak. Sekaitan kita diberikan waktu 2 tahun ini loh Pak ya, untuk Permen Ristek yang baru ini, nomor 53 2023 ini. Nah, kira-kira kita nih Pak, barangkali ada hal-hal krusial, hal penting yang perlu kita siapkan untuk menuju 2 tahun itu Pak. Karena kita, terutama saya pribadi, saya di penjaminan mutu, langkah-langkah apa saja yang kira-kira urgent untuk kita persiapkan. Karena kita diberikan waktu hanya 2 tahun untuk menyesuaikan dengan permen tersebut. Kemudian yang kedua Pak, sekaitan dengan standar memang kita dirampingkan ya Pak dari 24 SN Dikti dari nomor 3 2020 itu menjadi 9 ya. Itu standar SN Dikti minimal. Nah, Pak, apakah kita ini PT diberikan keluasaan dalam menyusun atau apakah ada kisi-kisi rambu-rambu nih misalnya standar di standar pendidikan. Di sana kan awalnya ada
8 ya Pak ya. Sekarang dipisah jadi 3 besar, luaran, isi dan proses ya. Itu kemudian apakah kita diberikan rambu-rambu Pak? Sepengetahuan saya, kita dalam menyusun standar itu ada beberapa indikator yang harus dipenuhi dan ada rambu-rambunya. Jadi semua seragam gitu Pak, yang diharapkan sesuai dengan Permen Penjaminan Mutu tersebut. Kemudian yang ketiga Pak, mohon maaf agak banyak tapi saya kira ini penting juga untuk kami, karena kami di vokasi dan memang selama pendidikan ada kliniknya di rumah sakit ya, atau di masyarakat ataupun di puskesmas. Nah ini untuk tadi ada wajib magang nih Pak. Nah, apakah ini bisa diakui ketika mahasiswa itu praktik selama dalam proses pembelajaran atau setelah Pak, setelah mahasiswa lulus? Jadi istilah magang ini apakah include dalam proses pembelajaran atau di luar? Seperti itu barangkali Pak Beni. Terima kasih ilmunya, sharingnya luar biasa. Terima kasih Bu Wati. Ya, makasih Bu Dini. Mungkin pertanyaannya hampir mirip dengan yang di room chat, jadi bisa sekalian dijawab oleh Bapak Dokter Dini. Silakan Bapak. Baik, yang tentang MBKM untuk kebidanan S1 itu sebetulnya kalau MBKM itu tidak wajib ya, selama memang tidak memungkinkan, apalagi bidang kesehatan. Jadi mungkin Ibu perlu cek di dalam Permendikbudristek ini, kalau seingat saya sih dulu pernah ada pengecualian untuk bidang kesehatan karena ada sistem blok itu. Jadi nggak harus dia melaksanakan MBKM. Bukan hanya kebidanan, sebetulnya semua mahasiswa itu diberikan hak saja. Ya, diberikan hak tapi bukan berarti dia harus ngambil. Nah, jadi perguruan tingginya kalau non kesehatan ya, dia perlu memfasilitasi apabila ada kesempatan untuk berkegiatan di luar kampus, maka perlu difasilitasi artinya disediakan atau diizinkan lah. Maksudnya difasilitasi itu bukan dikasih pembiayaan ya, tapi diizinkan untuk mengikuti kegiatan di luar kampus. Ya bisa jadi dibiayai juga ya, tapi itu tergantung dari perguruan tinggi. Nah, tapi kalau tidak ada bagaimana ya, tidak wajib karena memang maksimum 2 semester. Nah, apalagi bidang kesehatan itu biasanya keleluasaan itu dipersilakan kalau memang tidak memungkinkan. Nah, ya jadi utamanya sebenarnya MBKM itu adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa punya pengalaman di luar kampus. Dengan demikian maka dia akan menambah pengalaman dan juga meningkatkan soft skill-nya. Ya saya kira kalau kita bisa memanfaatkan opsional pilihan-pilihan yang ada dan masih bisa disesuaikan dengan sistem pendidikan yang ada di tempat kita, ya nggak apa-apa, itu dijalankan. Ya, tapi kalau tadi sulit ya, apalagi bidang kesehatan ya, itu diserahkan kepada perguruan tinggi. Demikian. Kemudian untuk yang Ibu Dini itu tentang hal penting, jadi yang pertama kita harus pahami dulu ya Permendikbud itu. Jadi kalau misalnya ada kesempatan dalam proses mempelajari, itu buat dulu matriks Bu. Matriks ya, dulu seperti apa diaturnya, nah sekarang kira-kira pasal mana yang relate itu terkait dengan hal-hal yang diatur tersebut. Perubahannya apa? Ya, before and after lah istilahnya begitu. Dulu diaturnya seperti apa, sekarang diaturnya seperti apa. Berarti ada beberapa dokumen-dokumen yang harus kita sesuaikan. Ya, termasuk SOP-SOP, aturan-aturan, bahkan mungkin peraturan pimpinan ya, yang terkait dengan pengaturan SKS misalnya, terkait dengan pengaturan tugas akhir, terkait dengan pengaturan magang, terkait dengan pengaturan yang lain. Nah, jadi SPMI itu baiknya memang mempelajari, ya, membuat matriks untuk bisa paham. Ini loh yang belum, ini loh yang sudah, ini yang harus diganti. Nah, itu dibikin listnya Bu. Nah untuk perguruan tinggi ya harus membuat ketetapan arahnya mau kemana. Ya dalam bentuk mission differentiation, misi dari perguruan tinggi, visi dan misi sebetulnya. Nanti perguruan tinggi kita mau kemana, mau berapa persen pendidikannya, mau berapa persen penelitiannya, mau berapa persen pengabdian masyarakatnya. Yang jelas ketiga-tiganya harus ada, tapi terserah persentasenya. Nah itu yang ditetapkan oleh pimpinan setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat. Memang pertanyaannya
ada nggak template-nya gitu kan, contohnya dan sebagainya. Ini kita sama-sama berkembang Ibu. Jadi nanti kita juga di kementerian akan mencoba membuat semacam guideline lah gitu ya. Ya nggak harus persis sih, karena guideline itu sulit ya kalau bisa berlaku untuk semua. Tapi paling tidak kita akan coba memberi guide ya selama 2 tahun ini. Kepada siapa? Seluruh perguruan tinggi vokasi, arahnya mau kemana. Nanti kita sama-sama membangun dokumen sistem penjaminan mutunya yang baru. Ya kita berharap sih nanti semua bisa membangun yang menyesuaikan ya. Demikian. Jadi kalau rambu-rambu itu ya sama-sama ya, kita juga sedang susun. Termasuk matriks-matriks yang tadi saya sebutkan, itu juga kita sedang susun. Nanti kalau ada kesempatan bisa kita undang ya secara bertahap, kita akan undang LL Dikti. Ya, mungkin Bapak dan Ibu kalau terkait dengan LL Dikti ada undangan silahkan hadiri. Karena ini berlaku untuk semua. Ini bertahap beberapa kali ya kita lakukan. Kalau udah siap ya matriks before and after dari terutama SPMI. Gitu. Kemudian masalah klinik ini pernah ditanyakan beberapa waktu yang lalu. Nah, klinik itu dia belajar di klinik sambil bekerja. Artinya kan dia melayani masyarakat umum. Membantu staf profesional ya, atau tenaga kesehatan profesional yang sudah bekerja. Sebagai asisten lah, sebagai apa dan sebagainya. Kalau dokter itu kan dia jadi koas lah, jadi apalah. Jadi dia ngikutin dokter yang benar. Tapi dia juga kemudian melakukan kegiatan layanan atau apapun dalam porsi dia tentunya ya. Ya itu silakan kalau mau ditetapkan sebagai magang, karena tempat belajarnya itu kan adalah rumah sakit beneran ya, bukan laboratorium gitu. Beda Bu kalau praktek di laboratorium dengan praktek di rumah sakit. Kalau praktek di rumah sakit kita bisa sebut magang. Tapi kalau praktek nyuntik boneka kan di laboratorium gitu kan, ya itu bukan magang gitu kan, itu praktek aja. Ya sebelum dia ke sana kan pasti diajari dulu ya kompetensi dasarnya ya, di mana di kampus ya, di laboratorium, mungkin di apalah ya tempat latihannya gitu. Seperti itu. Jadi kira-kira begitu Bu. Silakan kalau ditetapkan sebagai magang yang minimal 1 semester itu berarti kumulatif. Ya, kumulatif dari seluruh proses pembelajaran. Saya yakin harusnya lebih Bu, karena nanti ada magang lagi kan di semester tertentu gitu. Ya, jadi kalau digabungkan total bisa lebih dari 1 semester, ya itu sudah terpenuhi. Jadi nanti yang penting dalam proses penjelasannya kepada siapa? Kepada lembaga akreditasi. Kalau ditanya ini magangnya yang mana? Oh ini digabung jadi 1 semester. Jadi mungkin ada semacam dokumen-dokumen pendukung ya. Ya. Termasuk di dalamnya laporannya, kemudian kegiatannya seperti apa. Mahasiswa kan pasti bikin laporan ya. Misalnya dia ngerjain apa aja sih selama 1 minggu ya di klinik itu. Dan seterusnya nanti silakan dibangun sebuah sistem informasi dokumentasi yang memang bisa menunjukkan bahwa itu memang magang. Mungkin itu dulu Bu Wati nih udah kelewat. Iya, Bapak. Iya. Terima kasih banyak Bapak. Sebenarnya mungkin masih banyak dari teman-teman yang ingin bertanya, tapi Bapak Ibu mohon maaf. Mungkin 1 menit aja Bapak. Ada yang bertanya kepada saya, mohon penjelasan tentang skripsi Bapak, karena itu yang menjadi polemik di teman-teman dosen ini, yang bahasanya ditiadakan. Mungkin penjelasan singkat saja 1 menit dari Bapak. Oh iya. Ya ini skripsi itu dulu adalah istilah yang diberikan kepada mahasiswa level sarjana. Jadi kalau peraturan yang dulu skripsi atau tugas akhir dengan apa ya? Dengan kita sebut skripsi itu adanya di level sarjana terapan ke atas. Kalau magister tesis, kalau doktor disertasi. Itu bukan dihilangkan, tapi dipersilahkan kalau mau diganti dengan cara lain yang sekualitas skripsi atau tugas akhir. Jadi kan skripsi itu adalah salah satu bentuk pembuktian pencapaian kompetensi dari mahasiswa itu, bahwa dia sanggup menyelesaikan masalah, melaksanakan sebuah kegiatan problem solving dalam bentuk skripsi yang nanti dipertanggungjawabkan ke dalam sidang. Nggak dihilangkan Bu, kalau kita cermati pasalnya,
itu menyatakan mahasiswa itu diberikan tugas akhir. Jadi namanya bukan skripsi, tugas akhir dalam bentuk skripsi, dalam bentuk pembuatan prototipe, dalam bentuk problem solving, dalam bentuk yang lain. Nah, tapi nanti tentunya perlu suruh bikin laporan, nanti akan diuji di sidang dan sebagainya. Itu tetap ya silakan kalau mau diatur seperti itu masing-masing. Jadi nggak harus sama persis kayak dulu skripsi semua. Jadi gini ceritanya. Itu fleksibel buat siapa? Buat para mahasiswa yang sudah melaksanakan misalnya kegiatan magang di perusahaan. Nah, ini bukan kesehatan misalnya, yang lain. Ketika dia magang, dia melakukan kegiatan riset karena dia ditempatkan di laboratorium pengembangan. Ya udah, itu sekalian jadi skripsi. Udah sekalian dia magang, sekalian dia jadi punya topik, dia tinggal membuat laporan, jadilah tugas akhirnya. Karena itu pembuktian dari pencapaian kompetensinya. Jadi bukan hilang. Ya. Jangan sampai nanti mereka lulus tuh cuman belajar doang mata kuliah. Nggak ada gitu ya, namanya analisisnya, apalagi yang levelnya diploma 4 ke atas. Harus ada ya, level diploma 4 ke atas itu kemampuan analisisnya harus muncul. Ya, porsinya memang tidak sebanyak dokter tentunya. Jangan kasih beban seperti itu juga. Terlalu tinggi nanti ya. Jadi skripsi bukan hilang, tapi skripsi kita ganti istilahnya dengan kita sebut tugas akhir saja. Nah, bentuknya boleh skripsi. Boleh ya. Tapi tidak harus skripsi saja, Anda. Begitu Bu kira-kira ya. Ya. Jadi jangan salah paham, karena itu juga diluruskan berkali-kali oleh Mas Ya. Menteri di dalam beberapa kali tulisan di koran. Demikian. Iya. Baik. Terima kasih banyak Bapak Dr. Beni untuk penjelasan yang luar biasa. Ya. Bapak Ibu kepada kita semua, mohon maaf kami sudah mengambil waktu Bapak melebihi dari jam yang sudah disepakati. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Beni untuk waktu yang telah disediakan bagi kami di Poltekkes Kemenkes Kupang dan untuk teman-teman Poltekkes Kemenkes se-Indonesia yang hadir. Saya Bapak, mungkin ada kata-kata terakhir yang ingin Bapak sampaikan kepada kami, penguatan kepada kami semua dalam persiapan untuk pelaksanaan Permendikbud ke-53 ini. Ya, baik ya. Terima kasih Bu Wati. Tentunya kami atau saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi Bapak dan Ibu sekalian. Dan tentunya setelah ini mohon agar masing-masing minimal ikut membaca pasal per pasal, ya ngerti nggak ngerti baca dulu, apalagi kebetulan posisinya sebagai ketua program studi, ketua SPMI ya, ataupun bagian pengembangan kurikulum. Ya, harus segera istilahnya mempelajari dan mendiskusikan bersama langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan. Tentunya berkoordinasi dengan pimpinan dan perlu dukungan dari pimpinan dan arahan dari pimpinan. Itu terima kasih atas undangannya dan kerjasamanya. Tetap semangat Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Bu Wati. Iya, makasih banyak Bapak Dr. Beni untuk kehadirannya bersama-sama dengan kami. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari kami, mulai dari awal sampai dengan saat ini. Terima kasih sekali lagi. Jika berkenan pada suatu waktu, kami masih mohon kesediaan Bapak untuk menjadi narasumber bagi kami, baik itu di Poltekkes Kupang maupun teman-teman di Poltekkes Kemenkes se-Indonesia. Ya. Baik. Ya. Terima kasih Bu Wati. Saya boleh pamit ya setelah ini? Pak, terima kasih banyak. Ya, sama-sama semua. Mohon izin semua. Ya, Bapak. Bapak Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya kembalikan kepada Pak Sabinus sebagai MC. Silakan Pak Sabinus. Oke. Baik, terima kasih Ibu Dr. Wati yang telah memimpin acara sosialisasi diskusi pada siang hari ini, sore hari ini. Kalau di NTT sudah 3:30, mungkin di Jawa Barat, Jawa Tengah 2:30. Oke, baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya diskusi tadi, maka
acara ini sudah selesai, namun kami perlu sampaikan bahwa yang di kolom chatting itu sudah ada link daftar hadir. Bapak Ibu mohon mengisinya karena sesuai dengan penyampaian dari Ibu Kapus Mutu Poltekkes Kupang akan ada sertifikat bagi Bapak Ibu. Kemudian sebelumnya itu mungkin kita penutupan dulu ya Ibu. Sebelum terakhir penutupan baru kita lakukan foto bersama FB. Ya. Saya menyapa dulu Pak Direktur. Selamat sore Pak Direktur. Atau mungkin Ibu Wadir 1. Ibu Wadir 1. Ibu Wadir. Mungkin Ibu Pak Dir lagi ada pimpin rapat, mungkin Ibu bisa. Ya. Oh iya. Oh ya. Sebentar, saya hubungi Pak Direktur dulu. Ya. Bapak Ibu mohon bersabar. Kita acara penutupan, setelah itu baru kita foto bersama. Ya, terima kasih kepada teman-teman dari Poltekkes Tanjung Karang, Poltekkes Manado, Poltekkes Surabaya, Poltekkes Malang, ya, dan teman-teman dari Poltekkes ada Tanjung Karang juga ya, Poltekkes Tasikmalaya, ya, dan teman-teman lain yang tidak sempat saya sebutkan atas kehadirannya bersama-sama dengan kami di room Zoom ini, juga teman-teman dari universitas atau dari Stikes dalam bidang kesehatan, baik itu negeri maupun swasta. Terima kasih atas kehadirannya bersama-sama dengan kami. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ya, teman-teman, Bapak Ibu semua. Kita menunggu kehadiran Bapak Direktur untuk menutup kegiatan kita di hari ini. Ya, sekali lagi kami ingatkan dari panitia Bapak Ibu agar mengisi daftar hadir yang sudah dikirim lewat kolom chat. Sambil menunggu, kayaknya kita supaya ini ya, menghemat waktu ya, kita foto aja dulu, foto bersama ya. Oke, boleh Ibu, semakin sarannya. Bapak Ibu mohon mengaktifkan kameranya karena kalau berdasarkan ini ada 5 slide. Mohon diaktifkan kameranya dan jangan lupa senyum yang manis. Slide pertama, Pak Yuven dengan saya juga ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Ibu Sisilia, Ibu Dokter Sisilia Leni, jangan lupa senyum. 1, 2, 3. Oke. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke. Slide keempat. Ya. 1, 2, 3. Slide terakhir, slide kelima. Ibu Uli Agustin, jangan lupa senyum. 1, 2, 3. Oke. Untuk sesi FB foto bersama telah selesai. Terima kasih atas kesediaannya mengaktifkan kamera dan memberikan senyum. Terutama saya salam juga Ibu Mace di kebidanan sana. Baik,
Bapak Direktur sedang memimpin rapat wisuda ya, karena Poltekkes Kupang akan wisuda dalam waktu dekat. Ini sepertinya beliau tidak berkesempatan untuk bersama-sama dengan kita menutup kegiatan ini. Hadir bersama saya di sini ada Ibu Wadir satu, namun sepertinya bermasalah ya ini. Ya, jadi ya sudah, kalau teman-teman, Bapak Ibu mungkin mau melanjutkan kegiatan lain, saya ya, ini juga ya dari Pusat Penjaminan Mutu mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir bersama-sama dengan kami, Bapak Ibu pengelola di tingkat direktorat maupun di tingkat jurusan dan program studi di lingkup Poltekkes Kemenkes Kupang, Bapak Ibu dosen di lingkup Poltekkes Kemenkes Kupang, teman-teman Kepala Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes se-Indonesia yang sudah berkenan hadir bersama-sama dengan kami di Poltekkes Kemenkes Kupang. Ini Permendikbud yang baru. Nanti kita sama-sama duduk bersama ya, teman-teman Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes se-Indonesia, untuk kita merumuskan yang terbaik bagi Poltekkes Kemenkes kita masing-masing, agar ke depan kita bisa mendapatkan akreditasi unggul. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak narasumber bahwa karena borang penilaian yang baru itu belum ada, jadi kita masih pakai yang lama sampai dengan tahun 2025. Jadi masih dalam proses persiapan oleh baik itu Ban PT maupun Lampetekkes. Sehingga saat ini kita berbenah-benah dulu, mempersiapkan diri untuk menghadapi akreditasi pakai yang lama sesuai dengan surat edaran itu, paling terlambat itu 31 Desember 2024 kita sudah harus mendaftar ke Lampetekkes ya untuk pakai borang 9 kriteria. Dan penggunaan borang baru untuk Lampetekkes itu nanti baru di tahun 2025 sekitar 18 Agustus ya, diberi kesempatan 2 tahun sejak di launching. Ya, jadi sambil mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Permendikbud 53, kita juga mempersiapkan diri menghadapi akreditasi dari program studi ya oleh Lampetekkes. Sementara kalau yang Ban PT kita mau perpanjang, ya dipersilahkan. Itu saja dari kami, atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa dan izin Bapak Ibu semua, ya kami dari Pusat Penjaminan Mutu menutup kegiatan ini secara resmi. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi untuk kegiatan penjaminan mutu berikutnya. Kalau teman-teman dari penjaminan mutu Poltekkes Kemenkes Indonesia melaksanakan kegiatan, kita saling mengundang ya, supaya kita bisa berbagi informasi. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak MC. Oke, baik. Terima kasih Ibu Kapus Mutu, Ibu Dr. Bringiwati Batbual yang telah menutup dengan resmi acara sosialisasi kita pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu, dengan demikian maka rangkaian acara sosialisasi Permendikbud Ristek nomor 53 tahun 2003 tentang penjaminan mutu telah selesai. Kami mohon maaf apabila ada sesuatu yang berkurang berkenan di dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kita berjumpa di lain kesempatan. Selamat sore untuk kita semua dan salam sehat. Sehat selalu, ya. Ya.